Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sedulur tani buat dulur-dulurku semuanya. Nah, kali ini kembali lagi ya ke channelnya Eka Saputra Sedulur Tani. Kita monitoring kentangnya Bapak Haji Kaidir di Desa Lubuk Pau, Kecamatan Gunung Tuju, Kabupaten Kerinci Jambi. Nah, dulu pas di video yang waktu pengolahan lahan, ini waktu pengecekan pH tanah, sudah kita tampilkan berapa pH-nya yang bagus untuk budidaya tanaman kentang. Dan sekarang kita melihat hasilnya ataupun finishnya dulur-dulurku semuanya ya. Nah, bisa kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini ya, ini hasilnya kentangnya beliau nih. Nah, ini udah KL jumbo ya nih. Nah, itu udah KL jumbo. Nah, ini bagaimana sih trik bisa mendapatkan kentang sebanyak ini, kemudian hasilnya juga luar biasa. Nah, ini besar-besar ya, besar-besar, kemudian jumlahnya juga banyak, umbinya besar, kemudian aman dari serangan penyakit Phytophthora yang pertama, kemudian yang kedua layu fusarium. Oke, akan kita berdiskusi lagi dengan ada ininya, ada tamu undangan kita dari YouTube kita. Nanti kita akan sharing-sharing dengan beliau. Oke, tunggu ya. Oke, dulur-dulurku semuanya. Jadi kembali lagi ya ke channelnya saya. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe, supaya channel ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi dulur-dulurku semuanya. Oke, kita akan temui mengenai kegiatan siang hari ini, siapa mentor kita, kemudian bagaimana trik-trik strategi yang beliau lakukan mengenai tanaman kentang ini. Oke, nah kita bersama Bapak Sugeng Riyadi. Gimana kabarnya Bapak Sugeng Riyadi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, kita bisa berbincang-bincang sebentar ini Pak Sugeng? Boleh. Boleh. Nah, jadi di sini kan kentangnya Pak Haji Kaidir. Dulu kita membuat channel YouTube pas waktu pengukuran pH tanah Pak ya. Nah, ya Pengukuran pH tanah itu waktu awal mau akan melakukan budidaya tanaman kentang ini dulur-dulurku semuanya. Nah, jadi sekarang di sini sudah hasilnya. Ini finishnya dan ini hasilnya. Ini udah luar biasa, ini jumlahnya sama buah sama yang topnya juga banyak ya. Jadi kita akan berbincang-bincang sedikit dengan beliau bagaimana sih trik beliau membimbing petani kita yaitu Pak Haji Kaidir bisa mendapatkan hasil sebagus ini. Boleh Pak Sugeng ya? Boleh. Nah, Pak Sugeng, kalau petani ini kan biasanya dihadapi mengenai layu. Itu kunci utama petani kentang adalah layu, baik layu fusarium ataupun layu bakteri. Nah, trik Pak Sugeng mengenai tanah ini bagaimana? Bisa dijelaskan sedikit Pak Sugeng? Monggo Pak Sugeng. Jadi benar ya kalau yang disampaikan oleh Mas Putra tadi, bahwasanya ketika kita mau bercocok tanam, baik tanaman kentang ataupun cabai, otomatis yang harus kita persiapkan dulu adalah medianya dulu, tanahnya dulu, perbaiki tanahnya dulu, olah secara sebaik mungkin. Jadi di situ mungkin salah satu kendala dari petani, mungkin yang banyak mengeluh tentang bakteri, penyakit layu bakteri atau fusarium. Nah, di situ mungkin karena lengahnya di situ, tidak melupakan dengan sistem olah tanah. Jadi mungkin di sini yang kita coba di wilayah Tujuh atau tadi tempat Pak Haji Kaidir, benar yang disampaikan Mas Putra kemarin, kita awal itu udah pengecekan pH dulu. Kita cek pH, dan di sini mungkin salah satunya yang berpengaruh adalah dengan media, perbaiki media tanahnya dulu. Setelah itu penyiapan bibit yang unggul, baru penempatan pestisida, insektisida dan unsur hara yang tepat. Jadi di sini alhamdulillah dengan kita setting dari awal dengan menggunakan semacam mikroba, jadi
di situ kita masukkan yang namanya itu adalah PJPR. Nah, PJPR artinya itu adalah Plant Growth Promoting Rizobacteria ataupun bakteri memacu pertumbuhan tanaman. Disitulah momen kita dikemasukan situ. Mengapa harus kita masukkan di situ? Karena selama ini mungkin kita lupa dengan hal yang sifatnya mikroba, mikroorganisme. Jadi mungkin selama ini kita selalu banyak jor-joran menggunakan yang sifatnya kimia. Jadi kerusakan tanah itu mungkin sudah tingkat tinggi. Jadi kita perbaiki perlahan dari awal. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih maksimal lagi. Kalau bisa melihat seperti ini sebenarnya udah luar biasa sebenarnya. Hasilnya ya. Hasilnya luar biasa. Nah ini. Oke. Berarti Pak Sugeng tadi menyampaikan itu mengenai PJBR. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan Pak Sugeng, PJBR itu kan bakteri ya, bakteri ataupun bisa dibilang dia pembena tanah sekaligus untuk imunisasi penyakit ya, penyakit tanaman kentang gitu. Nah, jadi yang bagusnya Pak Sugeng, cara pemakaiannya bagaimana, aplikasinya, kemudian dosisnya itu berapa. Kalau dalam hitungannya di tempat kita ini satu bal itu 20 kilo ya kebanyakan. Per balnya itu satu bal itu 20 kilo. Kalau ukuran meternya itu sekitar berapa meter itu ya? Kalau satu andong kan 20 kali 20 ya. Nah jadi nanti Pak Sugeng bisa menyampaikan berapa yang tepatnya pemakaian PJBR ini dan kapan aplikasinya yang bagus Pak Sugeng. Monggo Pak Sugeng. Oke, jadi berkenaan dengan dosis ya, jadi untuk standar yang sering kita rekomendasikan ke petani untuk tingkat keracunan tanah yang sudah tinggi, nah disitu serangan layu bakteri ataupun fusarium ini sudah tinggi, itu biasanya kita dalam perbal 20 kilo musa itu kurang, kalau di wilayah Kayoro Barat itu biasanya sekitar 3 andong. Tapi kalau di wilayah Gunung Tujuh itu kurang lebih sekitar 4 piring. Itu biasanya kita aplikasikan sekitar 20 liter untuk semprot bedengan dasar. Gitu. Untuk semprot bedengan dasar setelah pembentukan bedengan, kalau misalnya mau pakai kompos itu lebih baik pakai kompos, setelah itu baru kita semprotkan. Jadi setelah penyemprotan itu usahakan aplikasi itu kalau lebih bagusnya lebih sore hari gitu. Jadi agar dia nggak terkena langsung berpaparan dengan terik matahari. Oke. Begitu udah disemprotkan, usahakan sore. Hindari dulu dengan pencampuran dengan sistem pupuk kimia. Memang namanya mikroba itu agak-agak rentan yang dengan namanya kimia. Oke, jadi media dari PJBR itu yang bagusnya tadi di kompos ya Pak Sugeng. Kompos. Nah, kemudian yang paling bagusnya lagi dulur-dulurku aplikasinya itu sore ya. Sore hari menjelang sesudah asar ya, ataupun jam-jam 4 sore itu paling bagus. Nah, jadi dulur-dulurku untuk wilayah Kayoro Barat Gunung Tujuh, ibaratnya kalau ingin mencoba PJBR itu kayak gimana, nanti bisa hubungin saya di channel YouTube saya. Nanti saya kasih nomornya Bapak Sugeng ataupun nomor saya. Nanti tinggal telepon aja. Jadi kebutuhannya berapa, PJBR-nya berapa, kemudian serangan layunya di lahan dulur-dulurku berapa. Nanti bisa sharing ya, bisa komentar di channel YouTube saya. Oke Pak Sugeng, tadi mengenai pengolahan tanah. Nah, kemudian mengenai bibit ini, standarnya itu kalau untuk produksi itu yang paling bagus G berapa sih Pak Sugeng? Produksi yang bagus itu di angka G3 dan G4. Itu untuk standar produksi. Standar produksinya G3 sama G4. Jadi itu yang standarnya dulur-dulurku semuanya. Jadi kalau udah G-nya udah G berapa Pak Sugeng? Udah 30. Udah 30. Nah, jadi nanti yang disalahkan banyak. Ini yang nggak mau lah, itu yang nggak mau, ini yang salah. Nah, jadi kita harus koreksi diri dulu. Jadi kapan kita mau melakukan penanaman ini, pengolahan tanahnya udah bener apa belum, kemudian bibitnya udah bener apa belum, kemudian penyemprotannya bagaimana sama pemupukannya bagaimana. Nah, jadi itu kita harus koreksi sendiri ya dulur-dulurku semuanya. Semoga dari Pak Sugeng tadi menyampaikan dari pengolahan tanah itu dulur-dulurku bisa bisa kedepannya nanti bisa mencobanya untuk wilayah sini dulu lah, intinya 3 kecamatan ya Pak Sugeng ya, yang deket-deket. Mengenai hasilnya ini punya Pak Haji Kaidir ini, oh iya ini 3 kali ya, ibaratnya gimana ini lahannya ini bisa diceritakan sebentar Pak Sugeng? Iya, jadi
sebelum kami kenal dengan Pak Haji, beliau pernah ngobrol juga, kita ketemu di satu tempat, bahwasanya ini udah yang ketiga kali bongkar pasang. Jadi lahan ini udah 3 kali tanam kentang. Setelah panen seperti ini nanti diamkan paling lama itu mungkin sekitar 2 minggu ataupun 1 minggu. Nanti Olah lagi ya? Olah lagi tanam. 3 kali. Ini yang 3 kali. Nah jadi ini 3 kali. Biasanya kalau petani itu kalau udah 3 kali itu nggak berani ya Pak Sugeng ya. Itu dia takut. Nah makanya kita sebagai petani itu yaitu tadi kita harus tahu trik-trik untuk pengolahan tanahnya, kemudian apa yang harus kita berikan, kemudian apa yang harus kita rotasi tanaman ya Pak Sugeng ya, rotasinya. Nah jadi ini Pak Kaji Kaidir memang intinya penasaran apa sih BJBR itu, dan kita bawa mentor kita Pak Sugeng ke sini. Ini beliau berani ditantang untuk wilayah Gunung Tujuh dan ini hasilnya ya. Nah ini lagi panen, ini udah finish dulur-dulurku semuanya. Ini hasilnya udah luar biasa. Kita nggak tahu nanti dapatnya berapa ton nanti. Pasti dulur-dulurku ingin tahu ya. Ini bibitnya kemarin berapa ton? Jadi yang ini 1 ton. 1 ton. Ini G berapa ini kemarin Pak Sugeng? G3. Ini asal usulnya dari punya Pak Sugeng sendiri ya Pak Sugeng ya. Ini kalau bisa namanya kentang apa? Kentang Gunung Labu apa kentang apa ini? Kentang Pak Sugeng. Di Amke Kerinci. Oke, nah jadi bisa hubungin Pak Sugeng ya dulur-dulurku semuanya kalau butuh bibit. Nah jadi itu tadi Pak Sugeng udah menyampaikan pengolahan tanah, bibit, kemudian pemeliharaan Pak Sugeng. Itu juga penting. Nah ini gimana pemeliharaannya kemarin Pak Sugeng? Monggo Pak Sugeng. Jadi sebuah pengalaman juga, sebuah tantangan dan pengalaman gitu. Tantangannya di wilayah Gunung Tujuh ini memang terkenal luar biasa ekstrim. Sangat-sangat ekstrim. Jadi saya sering ngolah di nyeting di Kayoro Barat itu nggak serumit yang di Gunung Tujuh gitu. Jadi itu sebuah tantangan, tapi saya akan lalui itu, saya akan coba itu. Jadi sebuah tantangan, ketika nanti ada tingkat kegagalan itu akan menjadi suatu pembelajaran. Jadi dengan yang sering saya terapkan di wilayah Kayoro Barat itu saya bawa ke Gunung Tujuh. Tapi memang ada salah satu yang memang harus menjadi andalan gitu. Salah satu menjadi andalan, jadi sampai saat ini saya belum bisa juga untuk istilahnya menghindari dari paket botol biru. Oke. Jadi salah satu andalan yang sering saya terapkan di Kayoro Barat dan juga saya bawa ke Gunung Tujuh. Jadi dengan adanya sering saya gunakan dengan paket-paket botol biru, itulah mungkin salah satu yang menjadi kunci gitu untuk sistem perawatan pemeliharaan ya. Oke. Jadi Pak Sugeng tadi menyampaikan kalau untuk pemeliharaan itu fokus terutama untuk insek funginya ke paket botol biru ya. Nah bisa disampaikan aja sedikit Pak Sugeng untuk inseknya apa yang rutin di tanaman kentang, berapa kali, kemudian kalau untuk funginya apa aja. Oke Pak Sugeng. Jadi kalau insek ya, ini yang terkhusus karena dulu saya pernah punya pengalaman tanaman kentang itu habis dengan yang namanya Liriomiza. Ulat ukir. Semenjak itu ada solusi dan keluarlah produk baru dari PT Syngenta Indonesia yang namanya Minexto Extra. Oke, Minexto Extra. Insek di situ kehebatannya di sini dalam satu musim tanam kentang itu cuma 2 kali aplikasi. Jadi sudah sangat-sangat meringankan biaya untuk penggunaan insek. Iya. Nah gitu. Jadi dulu mungkin saya udah berganti insek ini dalam satu musim. Ini saya pakai yang itu cuman 2 kali dalam satu musim. Nanti bergantian dengan Alika. Oke, berarti inseknya andalannya itu Pak Sugeng ya. Di kentang Minexto sama Alika. Tadi Pak Sugeng menyampaikan kendala utama di kentang itu ulat ukir ataupun Liriomiza, itu juga akan mengganggu pertumbuhan tanaman kentang kita. Kemudian Alika itu spesifik ulat potong di awal ya Pak Sugeng ya. Ulat potong, jangkrik itu kendala utamanya. Nah, kemudian kalau untuk fungisida ini yang intinya yang nggak bisa Pak Sugeng lupakan kalau dari Syngenta ini yang mana? Oke Pak Sugeng, monggo. Kalau untuk keluaran yang terbaru kemarin memang hasilnya sangat luar biasa karena seketika kita memakai mulsa seperti ini, apalagi tanaman itu rimbun, itu pasti nggak bisa terhindar dengan namanya bercak kering. Iya benar. Kebetulan sekarang sudah dikeluarkan dari PT Syngenta yang namanya Mirapis 2. Wah berarti andalannya itu ya. Nah di situ
Duo, nanti kita meet juga dengan Amis Tarto. Oke, berarti di situ Pak Sugeng ya. Iya. Jadi andalan beliau ini Mirapis Duo karena ini produk bisa dibilang terbaru lagi, bahan aktif baru Pak Sugeng ya. Bahan aktif baru, kemudian teknologi baru, kemudian sasarannya spesifik untuk bercak kering ataupun alternaria, dan di rolling sama Amis Tartop. Nah, itu pengalaman beliau. Oke Pak Sugeng ya, ini udah luar biasa ini pengalaman beliau mengenai tanaman kentang. Semoga dulur-dulurku di Indonesia, petani kentang di Indonesia bermanfaat ya mengenai budidaya tanaman kentang kali ini. Ini udah finish, kita lihat hasilnya tempat Pak Haji Kaidir udah luar biasa. Hasilnya udah KL top murni semua. Semoga tambah kedepannya lebih baik lagi. Oke Pak Sugeng, terima kasih. Semoga selalu sukses, taninya selalu sehat dan selalu semangat. Oke, salam botol biru. Terima kasih Pak Sugeng mengenai video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.